Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Berapapun yang hadir di sini, saya yakin dan percaya hadirat Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah kembali tempat ini dengan keadaan yang sehat, keadaan yang tidak kurang satu apapun. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sejenak tinggalkan segala beban kita, arahkan fokus kita hanya pada Tuhan. Mari saya undang untuk bersatu dalam doa. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau tempatkan kami kembali Tuhan di tempat ini, di gerejamu ini Tuhan, dengan keadaan yang sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas-Mu yang Kau berikan setiap saat buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jikalau hari ini Tuhan kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan setiap pribadi kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan hadirat-Mu dinyatakan tempat ini ya Bapa. Dan biarlah pujian maupun penyembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan, menyenangkan bagi-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita dalam hadirat Tuhan. Bersatu
indah nih Tuhan, yang kami haturkannya padamu Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau lebih bersemangat lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bakar setiap jiwa dan roh kami Tuhan untuk semakin terbakar di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah Bapa Engkau dinyatakan di tempat ini Tuhan. Yang kami Tuhan yang percaya semua katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita yang bersuka cita boleh katakan yes. Ya. Hari ini kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Dan percaya bahwa Tuhan hadir dalam pujian kita, amin. Yang amin boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan
saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya hari ini kita akan memasuki firman Tuhan. Mari setiap kita kembali masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Persiapkan setiap hati, pikiran, dan telinga kita untuk menerima benih dari firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kepadamu Tuhan. Membawa pujian kami, membawa hati kami, dan biarlah terus hadirat Tuhan mengalir di tempat ini, menjamah kami, memberkati kami, memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus pagi hari menjamah hati kami yang paling dalam, sehingga firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi benih yang tumbuh subur di hati kami. Kami kuat karena kami punya Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus ada dalam gerejaku, dan hari ini biarlah firman Tuhan ini akan berkati kami dan menguatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Nggak ada suaranya. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Haleluya, haleluya. Ya, senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama beribadah. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, sebentar saudara. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih Mas David. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, gereja kita bulan ini bicara tentang cinta rumah Tuhan menghanguskan aku. Dan pagi hari ini mari kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan sebagai dasar pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25, bisa ditampilkan Miss Nora. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang 19 sampai dengan 25. Bapak Ibu Saudara yang sudah saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai dengan 25. Saya akan bacakan ayat yang 19, saudara ayat 20 dan selanjutnya. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20. Ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dua-dua. Dua, tiga. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini judul firman Tuhan saya beri judul yaitu Tuhan Yesus di dalam gerejaku. Tuhan Yesus di dalam gerejaku. Dengan kata lain bahwa Yesus adalah kepala gereja. Kalau kita bersekutu di tempat ini, yang menjadi kepala gereja adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan penulis Ibrani ini menyatakan bahwa ibadah merupakan hak istimewa seorang yang percaya kepada Tuhan.
Di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa jadi dengan keberanian, ayat 19 bisa dikeluarkan Miss. Jadi dengan keberanian oleh karena darah Yesus, kita mampu atau kita bisa dapat beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara, darah Yesus sekarang kita penuh keberanian masuk dalam tempat yang kudus. Saudara kasih dalam Tuhan, orang Yahudi pada saat itu dalam perjanjian lama, seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, bait Allah terbagi di beberapa tempat. Ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Orang-orang Yahudi pada saat itu sudah kedoktrin bahwa ketika mereka masuk atau mereka masuk dalam bait kudus, bait Allah, dan itu bukan orang sembarangan, hanya imam besar pada waktu itu. Kalaupun imam besar pada waktu itu harus dengan persiapan yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Mereka menggunakan tameng, ada 12 batu di sini yang menganalogikan itu merupakan 12 suku orang Israel. Dan dia harus hidup benar, hidup bersih. Ketika dia masuk dalam bait Allah yang dalam ruang yang Maha Kudus, setitik dia berbuat, dia hangus, terbakar. Dan orang-orang itu yang bukan pilihan oleh daripada Tuhan, dia nggak berani. Kejadian Bapak Ibu Saudara dalam Imamat, mari bisa tolong dibaca kan? Imamat pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua tentang Abinadab dan Abihu. Ini adalah anak imam, bukan imam, anak imam dari Harun. Imamat pasal yang ketiga, Imamat pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Bisa dikeluarkan Imamat Miss Nora? Imamat pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ini kisah tentang Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepadanya. Yang pertama api yang asing, yang kedua yang tidak diperintahkannya. Ayat yang kedua. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Saudara, ini kasus tentang bagaimana seorang anak imam Harun, dia membawa persembahannya kepada Tuhan tanpa melalui imam besar. Dan apa yang terjadi? Karena dia merasa aku ya anak imam nih, aku bawa perbendaraan ke bawah nih, korban kepada Tuhan. Ternyata tidak, Tuhan tidak mau seperti itu saudara. Dan yang terjadi, dia terbakar, hangus terbakar. Jadi mindsetnya, pemikiran mereka bahwa ketika masuk ruang kudus ini kalau nggak benar-benar orang pilihan, nggak bisa, pasti akan hangus. Tetapi kalau kita tarik dalam Ibrani pasal yang ke-10, dikatakan bahwa jadi oleh karena darah Kristus aku memperoleh keberanian. Ini hal yang spektakuler, hal yang harus hal yang istimewa yang harus disyukuri oleh setiap jemaat, orang percaya, karena pengorbanannya di kayu salib, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan tanpa harus membawa korban bakaran, harus tanpa ada tabir yang terbelah, harus
Tidak harus kita datang ke bait Allah. Dalam ruang kecil kita bisa datang kepada Allah dan hadirat Tuhan turun, bisa. Kenapa? Karena darah Yesus, karena pengorbanan Yesus. Sehingga kalau hari ini kita beribadah, itu hak istimewa. Katakan hak istimewa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini dalam Ibrani ini banyak pengajaran-pengajaran yang harusnya kita mengerti dan kita syukuri bahwa Allah sendiri, Yesus sendiri menjadi imam besar bagi kita. Melkisedek itu mengatakan imam besar, dan itu menjadi kebanggaan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya ada di tempat ini, kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu adalah hak istimewa daripada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah, ayat yang ke-25 nanti ya. Mari kita akan lanjut lagi. Ibadah yang kita lakukan adalah anugerah Tuhan Yesus yang diberikan kita orang percaya. Menyadari bahwa ibadah adalah anugerah, seharusnya kita semakin mengucap syukur atas pengorbanannya di kayu salib, sehingga kita tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan beribadah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, ada teman saya pendeta, ketika dia akan melayani di daerah Purwodadi, mereka boncengan nih. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membaca kabar beritanya. Ada kereta, ada bis arah Purwodadi, itu kan bisnya pada ugal-ugalan ya, maaf ya, jalannya juga rusak. Tanpa sengaja Bapak Ibu Saudara, teman saya ini nyalip bis tersebut, di depannya ada lubang, dan akhirnya terprosok, suami istri jatuh. Istrinya kelindes dan meninggal dunia di tempat itu. Teman saya kakinya patah. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika saya dengar kesaksian seperti itu, hati saya rasanya ya sangat sedih, karena ini pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi dari hal itu selanjutnya apa yang dilakukan? Ketika dia ada di kursi roda, dia tidak bisa apa-apa. Dia berjalan tidak bisa, karena rumahnya ini, sini rumah, ini gereja. Kalau ada ibadah, dia datang kepada Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan. Dengan hancur hati, dia datang kepada Tuhan. Mau ibadah wanita, dia hadir. Mau ibadah anak, dia hadir. Mau ibadah kaum pria, dia hadir. Mau ibadah raya, dia hadir. Karena dia katakan kepada saya, Pak Musi, ketika saya dalam masalah ini, yang memberi kekuatan saya siapa? Tuhan sendiri. Dia datang beribadah meskipun dia cowok, dia datang ibadah wanita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ada kerinduan dan hatinya disegarkan. Oleh sebab itu saudara, itu anugerah. Kalau kita bisa ibadah, itu anugerah. Dan tidak ada batasan lagi kita. Tidak seperti orang Yahudi dahulu, harus harus ada di pelataran saja, kita tidak bisa masuk dalam bait Allah. Saat ini kita bisa beribadah, dimanapun kita beribadah, dimanapun kita berada, kita bisa beribadah. Itu anugerah Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, sikap yang harus kita miliki setiap orang percaya untuk menghadap Allah dalam beribadah, yang pertama adalah menghadap Allah dengan hati yang tulus. Menghadap Allah dengan hati yang tulus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di ayat 22 dikatakan bahwa karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas,
dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sikap kita untuk kita menghadap Allah dalam ibadah, yaitu dengan hati yang tulus dan iman yang teguh. Menghadap, dengan kata lain bahwa datang kepada Tuhan terus menerus dengan leluasa. Mau saudara datang dalam ketika saudara beribadah kepada Tuhan di dalam suatu ruangan kecil tempat tidur saudara, saudara bisa leluasa untuk menyembah Tuhan. Saudara bisa berdiri, saudara bisa bersimpuh, saudara bisa menangis, saudara bisa memuji Tuhan tanpa ada tekanan saudara. Dan ketika kita menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, menyembah Tuhan dengan hati yang ikhlas, menghadap Tuhan dengan terus menerus, apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan kesejukan yang luar biasa. Damai sejahtera itu turun dalam hidup kita. Saudara pernah mengalami? Pasti saudara pernah mengalami, karena ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan, menyembah dengan hatimu yang tulus, menghadap dengan ikhlas, tanpa terasa air mata turun saudara. Firman Tuhan dalam Roma dikatakan bahwa meskipun mulut kita tidak bisa berkata-kata, roh kita, roh Tuhan, roh yang ada dalam kita bisa. Karena Roh Kudus menolong kita. Segala permohonan yang tunjukkan kepada Tuhan bisa kita bisa diberikan kepada Tuhan. Karena pertolongan Roh Kudus, gak bisa berkata-kata. Pernah saudara ngalami ketika saudara ada dalam kamar, duduk sendiri, saudara menyembah Tuhan, duduk menyembah Tuhan, apa yang saudara nangis? Ada damai sejahtera turun, mengalir, yang rasanya beban hatimu berat, rasanya dilegakan oleh Tuhan. Pernah ya? Saya yakin pernah saudara. Oleh sebab itu saudara, menghadap Allah dengan hati yang tulus, dengan iman yang teguh, datang dengan terus menerus, dengan leluasa, memiliki motivasi yang sungguh, dan disucikan iman yang teguh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penulis Ibrani ini mengajarkan, menasihatkan kita pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Ketika saudara menghadap Tuhan, saudara pasti akan cerus dengan Tuhan. Ilustrasi Bapak Ibu, ada seorang pemuda dapat kesempatan oleh Tuhan pergi ke Amerika. Ketika dia turun dari bandara, dia pesan taksi. Nah, sopir taksi itu dengan ramahnya dia buka pintu, kemudian membawa dia pergi ke tempat yang dia tuju. Tanpa sengaja Bapak Ibu Saudara, dia lewat Gedung Putih, tempat di mana Presiden Amerika ada di situ. Dia cerita kepada sopir tersebut, "Pak, saya ini orang dari Indonesia, belum pernah lihat Gedung Putih, belum pernah bahkan tidak ada pikiran saya bisa melihat Gedung Putih." Sopir itu dengan baik hati tanya, "Anak muda, apakah engkau mau lihat-lihat Gedung Putih itu?" "Jika diizinkan aku mau." Apa yang terjadi saudara? Sopir itu terus kemudian masuk ke Gedung Putih, ketemu dengan pengawal. Ketika mungkin dipikir tahu, oh nggak apa-apa, itu kenalan saya, silakan masuk. Saudara, sampai di depan pintu
Sopir itu bertanya, anak muda, apakah engkau mau masuk ke gedung putih tersebut? Kalau diizinkan aku boleh masuk, Pak. Oh, boleh, ayo silakan masuk. Dia berkeliling masuk ke gedung putih itu. Dan ketika berkeliling, akhirnya dia masuk di depan pintu yang besar. Sopir tersebut bilang, ini adalah kantor Presiden Amerika. Dengan takutnya, apakah saya boleh masuk? Oh, saudara mau masuk sini? Dan benar saudara, pintu itu dibuka oleh sopir dan ketemu dengan presiden tersebut. Anak muda itu kemudian tengok sopir tersebut. Siapakah kamu? Dia jawab, aku anaknya. Ilustrasi ini menggambarkan Bapak Ibu, kita anak muda, sopir Tuhan Yesus, Presiden Bapak. Kalau anak muda tersebut tidak bertemu dengan Yesus, apakah dia bisa sampai dengan kantor presiden tersebut? Tidak bisa. Hanya kasih karunia. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, dengan jalan yaitu melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu pengorbanannya di kayu salib, jangan sampai kita lupakan anugerahnya sangat besar bagi kita. Poin yang kedua Bapak Ibu, sikap yang harus dimiliki setiap orang percaya untuk menghadap Allah dalam ibadah, yang teguh pengakuan pengharapan. Di ayat yang 23 dikatakan bahwa marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia menjanjikannya setia. Penulis Ibrani ini mengajarkan kita pagi hari ini, memberikan nasihat kepada kita untuk kita berpegang teguh pada pengharapan yang ada pada Kristus. Mengapa kita punya pengharapan kepada Kristus? Karena Dia yang mulai dengan setia. Sehingga kita harus memiliki hati yang setia, seperti Yesus yang mau mati di kayu salib, setia untuk panggilan daripada Tuhan. Sehingga banyak pengajaran-pengajaran pada waktu itu, Ibrani pada saat itu banyak pengajaran-pengajaran palsu yang mengajarkan bahwa tidak ada kematian setelah tidak ada kehidupan setelah kematian. Ada jalan yang lain untuk menuju ke surga. Banyak pengajaran pada waktu itu. Tetapi penulis Ibrani mengajarkan pagi hari ini kepada kita untuk kita terus berpegang pengharapan kepada Yesus. Kuncinya hanya satu itu saudara, tidak ada yang lain. Budi baik saudara, kebaikan saudara tidak bisa membayar kita bisa masuk surga. Gak ada. Yang bisa masuk surga adalah orang yang percaya kepada Yesus. Bukan karena kebaikan kita bisa masuk surga. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu adalah buah dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Sehingga kunci yang pertama dan pengharapan yang pertama hanya kepada Yesus, tidak ada yang lain. Saudara, orang yang berharap kepada Yesus, hidupnya tidak akan sia-sia, tidak akan dipermalukan, tidak akan dipermalukan. Orang yang berpengharapan kepada Yesus, hidupnya akan disertai oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, pagi hari ini
marilah kita berpegang pada pengakuan pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Kenapa kita harus punya pengharapan? Mengapa harus kita setia? Karena Yesus yang sudah beri teladan bagi kita. Amin. Amin. Yesus yang setia, saudara, sampai dengan akhir hidupnya dia tetap setia dengan panggilannya. Kita pun belajar daripada itu. Sampai dengan tutup mata tetap setia kepada Yesus. Karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Poin yang ketiga, sikap yang harus kita miliki setiap orang percaya menghadap Allah dalam ibadah: saling memperhatikan, mendorong dalam kasih dan perbuatan yang baik. Ibrani menyatakan bahwa menghadap Allah harus dilakukan dengan saling memperhatikan orang lain, saling menopang, memberikan semangat, memberikan dorongan. Tujuan dari tindakan ini adalah mendorong dalam kasih dan perbuatan yang baik. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, berbicara tentang menghadap Allah dalam Tuhan, kadangkala kita fokus hanya kepada Tuhan. Saya ibadah kepada Tuhan karena saya mau berjumpa dengan Tuhan. Itu benar Bapak Ibu Saudara. Ibrani mengajarkan kita pagi hari ini kita fokus kepada Tuhan, tetapi kita juga memperhatikan teman persekutuan kita. Kita saling mendorong, kita saling memberi semangat, kita saling memperhatikan. Seperti cara hidup jemaat yang pertama. Sehingga dalam persekutuan ini ada keintiman satu dengan yang lain. Ada yang saling tolong menolong, ada yang saling memberkati, mendoakan. Itu yang diharapkan oleh penulis Ibrani. Dan pagi hari ini pun penulis Ibrani mengajarkan kita untuk kita saling memperhatikan. Katakan saling memperhatikan, saling mendorong. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara lihat kanan kiri saudara, saudara tahu siapa yang tidak hadir, disemangati, diberikan motivasi, dijenguk, didoakan, supaya kita saling bersekutu bersama. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Ibrani pas ayat 24. Artinya tidak hanya kita hanya fokus kepada Tuhan, tetapi kita juga fokus kepada saudara seiman. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah yang keempat, yang terakhir. Marilah kita saling mengingatkan, menasehati menjelang hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-25. Para teolog mencoba mencari pernyataan ini dari Ibrani. Mengapa hal ini terjadi? Kemungkinan besar orang-orang di antara mereka telah meninggalkan kebiasaan bersekutu. Mereka menganggap dirinya sebagai Kristen namun meninggalkan ibadah dengan umat Allah di rumah Allah pada hari ibadah. Ini kejadiannya sudah pada waktu zaman dulu Bapak Ibu Saudara, tidak zaman-zaman sekarang. Jadi kasusnya sama. Banyak orang lebih mementingkan hal yang di luar daripada dia ibadah. Sehingga Ibrani katakan bahwa marilah kita saling mengingatkan, menasehati menjelang hari Tuhan. Beberapa waktu ini, kalau Bapak Ibu Saudara melihat di media online atau televisi,
banyak anak-anak muda, anak-anak kecil yang ada di Afrika, ada yang di Australia, mereka mendapatkan penglihatan, Bapak Ibu. Yang di Afrika yang terakhir saya lihat dia mendapatkan penglihatan bahwa sudah terbukanya langit, ada tangan yang besar yang sedang seperti menyapa gitu. Beberapa tahun yang lalu kalau Bapak Ibu Saudara sempat heboh tentang sangkakala, itu terjadi. Bapak Ibu, hari-hari ini hari-hari yang semakin dekat menjelang datangnya Tuhan. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi Alkitab sudah katakan jelas akan terjadi kelaparan, akan terjadi perang dunia, akan terjadi sakit penyakit, dan sudah mulai terjadi Bapak Ibu. Di negara mana itu yang sudah bangkrut, itu sudah terjadi. Tidak menakut-nakuti, tetapi pagi hari ini kita diingatkan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Beribadahlah seperti pepatah katakan gini, hiduplah seperti menjelang besok kematianmu. Artinya kalau kita tahu besok kita mati, kita akan berbuat yang sebaik-baiknya. Betul ya? Itu pepatah orang luar di sana. Tetapi bagi orang yang percaya, hidup dan mati adalah urusan Tuhan. Bagian kita adalah mau melayani Tuhan. Bagian kita mau saling mengingatkan, menasehati satu yang lain menjelang harinya Tuhan. Siapkan hati kita Bapak Ibu. Jangan cari yang lain, carilah Tuhan lebih dahulu. Yang terakhir, penutup, dan kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Marilah kita membangun kehidupan persekutuan dengan saling mengingatkan untuk pertumbuhan rohani bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Di gambar itu ada sebuah gereja, dan di situ orang-orang berlutut berdoa. Dikatakan bahwa sebuah gereja berlutut adalah kekuatan penuh dari tentara yang di atasnya. Artinya Bapak Ibu, mari ketika kita mau datang kepada Tuhan, ibadah adalah anugerah. Lakukanlah ibadah itu dengan kesungguhan hati, dengan tulus hati, saling mendoakan, saling menjaga, saling menasehati, karena kita satu dalam Tuhan. Haleluya. Mari tundukkan kepala. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya
supaya Tuhan selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. ku mengasihimu. Dengan sikap berdoa kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini bukan kebetulan kalau kita hadir dalam ibadah ini. Tuhan Yesus ada di dalam gerejaku. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini tertanam di hati kami, bahwa ibadah yang kita lakukan adalah ibadah, adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita datang kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan dengan tulus hati, memiliki pengharapan yang pasti dalam Kristus, memperhatikan dan mendorong dalam kasih, mengingatkan dan menasihati menjelang hari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini nasihat dari penulis Ibrani mengajarkan kita untuk kita tidak menyia-nyiakan ibadah dalam kondisi apapun, dalam waktu apapun. Kita tetap mau memberikan waktu kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena dalam ibadah ada kekuatan, pengharapan yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Bapa dalam surga, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini tertanam di hati kami. Kami memiliki komitmen, apapun yang terjadi, kami tetap mau beribadah kepada Tuhan. Karena dalam ibadah kami memiliki pengharapan. Karena dalam ibadah kami mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk kami mengarungi kehidupan ini menjelang hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tanamkan ini dalam hati kami yang paling dalam, yang paling subur, sehingga terus bertumbuh dalam anugerah Allah, berbuah dalam kasih karunia, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Baik, terima kasih Om Musi untuk taburan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya menjadi rema dan kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk taburan firman-Mu yang luar biasa Tuhan bagi kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Engkau Bapa. Kiranya Tuhan persembahan ini menjadi berkat Tuhan bagi tempat ini dan menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk semakin memperlebar kerajaan-Mu di surga maupun di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau juga memberkati pengelola keuangan ini Tuhan, Engkau yang berkati hidupnya, Engkau yang tambah-tambahkan berkat, Engkau yang cukupkan dan sediakan segala kebutuhan hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan menyaksikan warta jemaat gereja kita. Baik, saya akan membacakan ibadah raya dan anak setiap minggu pukul 9 pagi. Kemudian ada doa intim pribadi hari Minggu pukul 8.15. Kemudian ada ibadah tengah minggu hari Kamis pukul 6 malam. Kemudian ada Beatstone pagi setiap Selasa sampai Sabtu pukul 4:30 pagi. Lalu ada Crown Christ On ibadah pemuda-pemudi setiap Sabtu pukul 5:30 sore. Baik. Dan mengingatkan untuk yang bertugas di minggu kelima oleh Ibu Marni. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, minggu kelima WL-nya Ibu Marni ya? Betul ya? Baik. Saudara, pagi hari ini banyak saudara kita yang tidak hadir. Oh, ada nih. Singernya Ibu Marni, singernya Ibu Wina dan Yunita. Di sini. Oh, dengan Dita. Baik. Ya, Bapak Ibu, hari ini banyak saudara kita yang tidak hadir. Saya dapat banyak WA pagi hari ini. Mas Dimas masih dalam kondisi yang kurang fit. Kemudian Pak Ranto juga kurang enak badan. Kemudian beberapa anak-anak kita juga panas. Ini lagi musim Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak saudara untuk kembali lagi memakai masker. Karena memang prediksi dari pemerintah di akhir Juli ini akan ada peningkatan COVID. Sehingga tetap jaga prokes, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, dan terus berdoa, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, ya. Jaga kesehatan kita sehingga tetap kita badannya fit. Ya, saya kira itu saja dari saya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama membawa doa saudara-saudara kita. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan
Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanku, rindu selalu dekat denganmu. tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu. tinggal di hadiratmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan tadi nyatakan bahwa kita saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling mendoakan. Ada beberapa saudara kita yang saat ini sakit. Mari kita akan bersepakat saat ini berdoa untuk saudara-saudara kita. Kiranya dari doa yang kita panjatkan, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan keadaannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami bersepakat hati berdoa untuk keluarga kami yang saat ini sakit. Baik itu sakit panas, baik itu sakit lambung, baik itu sakit kondisi yang tidak enak badan. Kami bersepakat saat ini berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Pagi hari ini Tuhan sembuhkan dan pulihkan, sehingga setiap ibadah yang berlangsung mereka hadir bersama kami beribadah. Tidak ada batasan karena sakit, karena kami percaya kuasa Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Hari ini Engkau bekerja luar biasa. Kami melihat Dimas sembuh, kami melihat Pak Ranto sembuh, kami melihat Sen sembuh, kami melihat Nyanya sembuh, kami melihat Bu Krismi sembuh. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu pagi hari ini menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini mengalami kondisi pergumulan kehidupan, yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, yang saat ini sedang memiliki rencana ke depan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa yang saat ini sedang mengalami pergumulan masalah ekonomi. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Yang saat ini sedang mengalami masalah dalam keluarga, Tuhan pulihkan, memberikan anggur yang baru bagi keluarga-keluarga. Terima kasih Bapak, yang rindu untuk kuliah, yang rindu untuk sekolah, Tuhan juga memberkati. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur kepadamu ya Bapak. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati setiap langkah kakimu, diberkati setiap tangan yang mengerjakan. Apapun yang mengerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima bekal yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.